Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guru Prasetyo Wijaya. Saya mahasiswa Unmus. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol motor DC menggunakan BWM Arduino berbasis Android System. Ini adalah sebuah tugas dari aplikasi motor listrik di industri, yang mana sumbernya saya ambil dari sebuah jurnal. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat suatu diagram alir. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan, serta keempat adalah dasar teori, yang kelima ada data pengukuran, yang keenam adalah program Arduino, yang ketujuh adalah analisis alat, dan terakhir adalah hasil akhir alat tersebut. Pada bagian latar belakang dari penggunaan motor DC, Arduino Uno adalah suatu papan pengembang atau development board microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Fungsi dari BWM ini yang terdapat pada Arduino digunakan untuk menentukan 5 kecepatan motor DC, yaitu dari 0 sampai 100%. Yakni dibutuhkan putaran maju dan putaran mundur, berarti ada 5 kali 2 10 kali kecepatan. Pengendalian kecepatan menggunakan handphone atau dari Android System yang dirancang menggunakan aplikasi MIT app inverter, yang mana nanti hasilnya akan diperoleh fungsi BWM Arduino dapat bekerja dengan baik, maupun tegangan keluaran BWM Arduino dapat diterjemahkan oleh motor drive yang menjadi besaran tegangan yang dibutuhkan untuk mengatur kecepatan motor DC. Untuk jarak terjauh kendali menggunakan handphone adalah 40-50 meter, itu pada ruang tertutup, dan untuk ruang terbuka yaitu 50-70 meter. Oke, yang selanjutnya ini untuk dasar teorinya. Yang pertama ada prinsip kerja motor DC, yang kedua ada pengertian IC L23D, yang ketiga ada BWM atau Pulse Width Modulation, yang keempat ada Arduino Uno R3, yang kelima ada MIT app inverter. Kita langsung ke prinsip dari motor DC. Prinsip motor DC yaitu adanya energi listrik yang nanti akan menghasilkan medan magnet, lalu akan digunakan untuk menjadi energi mekanik. Di sini mengingat hukum energi, proses konversi energi listrik menjadi energi mekanik dapat dinyatakan sebagai berikut. Energi listrik sebagai input sama dengan energi mekanik sebagai output, ditambahkan energi yang diubah menjadi panas, dan ditambahkan energi yang tersimpan dalam medan magnet. Untuk arah gaya ini ditentukan oleh aturan tangan kiri dan ibu jari serta jari telunjuk dan jari tengah saling tegak lurus menunjukkan masing-masing arah. Persamaan di atas merupakan prinsip dari sebuah motor arus searah, di mana terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Di sini kita bisa lihat bilah-bilah ini adalah sebagai rotor atau jari rotor yang difungsikan sebagai R, maka torsi yang akan diberikan adalah persamaannya adalah F sama dengan B kali I kali R. Ini untuk persamaan pertama. Yang kedua adalah T sama dengan F kali R sama dengan kita menggunakan rumus yang awal kita masukkan sama dengan B kali I kali L kali R. Ini untuk persamaan kedua. Untuk L ini adalah panjang mengantar, untuk R adalah jari-jari rotor. Di sini ada 2 medan magnet dan ini untuk gayanya. Oke, kita lanjut untuk IC L239D, yang mana IC L239D adalah IC yang didesain khusus untuk dikendalikan dengan rangkaian TTL. Ini untuk mengontrol motor DC dengan driver IC L239D yang nantinya akan dihubungkan ke ground maupun ke sumber tegangan positif, karena di dalam driver L239D sistem drivernya menggunakan totem pole.
Dalam satu unit chip IC L239D terdiri dari 4 buah driver motor DC yang berdiri sendiri-sendiri dengan kemampuan mengalihkan arus sebesar 1 ampere tiap drivernya, sehingga dapat digunakan untuk membuat driver edge bridge untuk 2 buah motor DC. Oke, terlanjut untuk fitur yang dimiliki oleh IC L293D yang berupa yang pertama ada weight supply tegangan range antara 4,5 volt sampai 36 volt. Untuk yang kedua, separate input sampai logic supply. Di sini ada internal ESD protection, ada thermal shutdown, ada high noise immunity input, dan selanjutnya ada functionally similar to SGS L293 dan SGS L29D, dan ada output current sebesar 1 ampere per channel atau per motor driver per motor DC. Ini sekitar 600 mA untuk L29D. Untuk peak outputnya pada sisi current adalah 2 ampere per channel. Ini untuk IC nya 1,2 ampere. Dan untuk terakhir output cam diode untuk inductive transient suppression untuk L29D. Oke, selanjutnya kita ke PWM atau pulse width modulation. Di sini kita bisa lihat di sini adalah sebuah sinyal yang dikirimkan dari PWM untuk 0 volt sampai V yang tidak ditentukan. Ini adalah besaran amplitudonya. Dan di sini adalah ada total M, yaitu sama dengan total ditambahkan total waktu. Di sini ada beberapa rumus yang untuk menentukan gelombang dari PWM ini. Untuk sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang tetap, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi. Lebar pulsa PWM berbanding lurus dengan amplitudo sinyal aslinya yang belum termodifikasi. Lebar pulsa PWM ini memiliki frekuensi gelombang yang tetap, namun dalam duty cycle bervariasi antara 0% sampai 100%. Untuk aplikasi PWM ini biasanya digunakan untuk pengendalian motor DC, pengendalian motor servo, atau pengaturan nyala terangnya LED. Di sini ada sebuah 3 rangkaian yang menurut saya itu adalah sebuah inti pokok dari PWM, itu adalah sinyal, amplitudo, dan PWM itu sendiri. Ini adalah sebuah grafik PWM yang mana tegangan itu maksimal adalah 5 volt dan tegangan bawahnya adalah 0 volt. Di sini dicoba dari 0% hingga 100%. Jadi nanti dia akan mendapatkan tadi jangkauannya berapa. Ini 0 sampai 255. Di sini adalah ada contoh untuk perhitungan PWM nya. Kita lanjut ke Arduino Uno R3. Ini Arduino ini yang kita gunakan untuk mengontrol dari pengendalian motor DC. Untuk Arduino R3 adalah suatu pawan pengembang board atau microcontroller yang berbasis chip Atmega 328B. Untuk speknya di sini sudah ada. Dan untuk Arduino ini memiliki 14 pin input output atau I/O, di mana 6 pin nyala menggunakan sebagai output PWM. 6 pin input analog menggunakan kristal 16 MHz dan koneksi USB. Untuk pemrograman board Arduino dilakukan dengan menggunakan software Arduino IDE yang bisa di-download dengan bebas. Oke, ini di sini masuk ke MIT app inverter. Apa itu? Sistem yang luar biasa merupakan aplikasi web atau open source yang awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute Teknologi atau disingkat MIT, yang memungkinkan aplikasi Android yang akan dirancang dan diprogram dengan halaman web dan antarmuka Java.
Biasanya pemrograman Android ini pada app terdiri dari dua jenis interface, yakni design view dan block editor. Selanjutnya kita memiliki data pengukuran. Yang pertama ada data primer yang mendukung kerja motor PC. Ini untuk mengetahui peralatan apa saja yang digunakan untuk mendukung kerja motor DC serta tegangan dan arus kerja lainnya. Berikut yang dimaksud data primer. Yang pertama ada motor DC. Apa yang digunakan adalah 3 motor FDC. Uh, Contohnya dengan mainan anak-anak. Yaitu yang kedua ada jumlah motor 2 unit. Yang ketiga, kecepatan motor meliputi 100% hingga 100% kembali untuk putaran maju dan putaran mundur. Yang keempat adalah motor drive yang digunakan adalah IC L293D. Untuk data sekunder, kita dapat hasilnya dengan pengukuran langsung terhadap prototipe yang akan dibuat. Jadi pengukuran dilakukan oleh penanggung jawab beserta anggota peneliti. Nantinya mahasiswa akan dilibatkan untuk tujuan pengawasan serta pengetahuan dalam bidang kontrol maupun sistem kendali. Selanjutnya untuk analisis kecepatan motor. Di sini ada sebuah tabel yang telah didapatkan dari kecepatan 100 hingga 0% hingga minus 100%. Di sini ada dua motor yang diukur untuk motor 1 dan motor 2. Ini untuk kecepatannya dan ini untuk waktunya. Untuk 100% untuk motor pertama yaitu 3418 rpm. Sedangkan yang kedua adalah 3061 rpm. Untuk waktunya untuk motor 1 ini mencapai 57 second dan motor 2 mencapai 51 second. Untuk kesimpulannya, untuk kecepatan, pada data pengukuran kecepatan ini menggunakan dua motor DC yang dibandingkan motor 1 dan motor 2, kecepatan 100 hingga minus 100. Untuk hasilnya ini untuk pada 25% mengalami perlambatan, yaitu maksimal 2 putaran per detik, dan putaran pada saat 50% mengalami percepatan hingga 9 kali lebih cepat. Untuk perbandingan kecepatan antara kecepatan 50 ke 75% dan dari kecepatan 75 ke 100% ini mengalami peningkatan yang lebih stabil, yang terjadi pada penggunaan kecepatan lebih cepat atau 2 kali lebih cepat dari kecepatan awal. Untuk analisa tegangan dan kecepatan motor, kita bisa lihat untuk tabel di tengah ini output dari Arduino dibandingkan dengan output motor drive. Ini kita bisa lihat untuk kondisi perbedaannya cukup terlihat. Pada saat putaran maju 100%, output Arduino ini mengukur 2,19 dan untuk output motor drive ini mengukur 4,824, sekitar 2 kali lebih besarnya. Kita bisa lihat hal ini menjelaskan bahwa yang diatur bukan besaran tegangan namun kerapatan PWM. Sementara output dari motor drive berubah sesuai dengan kecepatan hingga dapat diartikan bahwa motor drive mengkoreksi PWM ke besaran tegangan. Ini sebuah kontrol dari Android sistemnya, kita bisa lihat ya teman-teman. Ini ada sebuah tombol 100% untuk menaikkan dua motor A dan motor B atau motor 1, motor 2 hingga minus 100%. Nanti akan didapatkan sebuah informasi untuk kecepatan berapa persen, untuk tegangan DC berapa persen, untuk RPM-nya berapa persen, dan arahnya seperti apa nanti. Untuk analisanya di sini yaitu 4 kecepatan maju dan 4 kecepatan mundur untuk motor 2 unit motor DC yang dilengkapi dengan informasi yang tertampil pada tampilan. Oke, lanjut ke diagram blok, dimana untuk mengaktifkan Bluetooth akan bekerja bila Bluetooth ditekan dan terdapat disk Bluetooth yang tersedia. Selanjutnya, pilih Bluetooth yang akan dihubungkan dengan
selanjutnya sistem yang akan dihubungkan. Berikut dua kondisi sebelum dan sesudah tombol ditekan. Ini adalah sebuah perbedaan ya, sebelum dan sesudah penekanan tombol. Ini yang sebelum, ini yang sudah after picking dan before picking. Untuk Bluetooth nanti akan ada connect itu ke connect mana dan ke Bluetooth yang akan dikonek yang mana. Untuk fungsi timer atau clock, ini berfungsi untuk menunggu respon Bluetooth di mana Bluetooth akan terhubung setelah beberapa saat atau tidak terhubung. Clock ini juga akan ditambahkan set lainnya atau pengaturan lainnya seperti penulisan terhubung atau tidak pada label yang sudah ditentukan. Berikut untuk settingannya, yaitu untuk clock ini, clock pertama di sini ada Bluetooth silent 1 is connected atau terhubung, atau ada Bluetooth yang tidak terhubung di sini. Oke, untuk diagram block control, ini kontrolnya di sini untuk diagram kontrolnya, dan ini hasil untuk tabelnya, yang mana nanti akan dikirimkan teks untuk putaran maju adalah sebesar A 100% untuk motor pertama, untuk B adalah untuk motor 2 adalah B 100%, hingga berikutnya turun sampai ke 0 hingga ke mundur atau ke minus 100. Ini adalah sebuah rangkaian pengendali motor yang sudah didesain, yang dimana ini ada sebuah Arduino atau menggunakan Atmega 328P, dan ini adalah sebuah IC-nya untuk pengendali motor drive-nya. Jadi komponen yang digunakan adalah Bluetooth, Arduino, motor drive, dan dua motor DC yang dari 5 komponen tersebut dihubungkan berikut rangkaian menggunakan Proteus. Oke, untuk yang pertama, kecepatan motor DC dapat diatur menggunakan kerapatan plus BWM yang terdapat dalam microcontroller Atmega 328P pada Arduino R3. Untuk tegangan sumber Arduino Uno dan motor drive yaitu 5 volt DC, namun pin-pin output Arduino tidak berubah tegangan keluaran, namun output motor drive ini memberikan variasi tegangan yang diinginkan. Yang ketiga, untuk kontrol motor DC menggunakan handphone cukup nyaman dan dapat dikontrol hingga jarak 45 meter dari peralatan dan dapat dikembangkan menggunakan akses internet. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.